Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dias akan menceritakan mengenai BBB. Apa itu BBB? Yang jelas bukan boy band, apalagi kelompok Korea atau K-pop. BBB kepanjangan dari bukan batu biasa. Gini ceritanya. Tinggallah seorang pemuda yang aktivitas sehari-harinya, pekerjaannya, hobinya adalah memecahkan batu. Hobi, pekerjaan, aktivitas sehari-harinya memecahkan batu, sehingga anak muda ini menjadi seorang yang ahli, expert dalam memecahkan batu sekeras apapun. Dalam pukulannya, dalam 3 kali pukulan, biasanya batu itu sudah pecah. Tentu menggunakan alat ya, seperti palu dan seterusnya. Suatu ketika dia didatangi oleh seorang kakek-kakek. Kakek-kakek ini datang dan memberikan sebuah batu berwarna hitam. Ya, bukan batu giok, apalagi batu bacan, sayang dipecah. Batu tersebut diberikan kepada anak muda, lalu disuruh dipecahkan oleh kakek-kakek tadi. Maka batu itu diletakkan di bawah, lalu dengan martilnya, dengan palunya, si pemuda tadi memecahkannya. 1, 2, 3. Ternyata batu itu tidak pecah. Si anak muda tadi mulai berpikir, oh ini BBB, bukan batu biasa. Tapi dia yakin 2 kali pukulan lagi pasti pecah. Maka dikerahkan tenaganya, dipukul kuat-kuat. 1, 2. Apa yang terjadi? Batu tersebut akhirnya belum pecah. Tidak pecah juga, sudah 5 pukulan. Maka anak muda tadi berkata, ini adalah BBB, bukan batu biasa. Sudah 5 pukulan. Anak muda tadi bilang 3 kali pukulan lagi pasti pecah. Maka dipukul sekuat-kuatnya. 1, 2, 3. Ternyata batu tersebut tidak pecah. Anak muda tadi berpikir, ini BBB, bukan batu biasa. Lalu anak muda tadi terus berusaha memukul berkali-kali. Dan pukulan ke-99 kalinya dengan tenaga yang tersisa, sekuatnya diangkat martil setinggi-tingginya. Batu itu juga tidak pecah. BBB bukan batu biasa. Maka dia berkata, sudah 99 kali pukulan, dan ini pukulan yang terakhir, yang ke-100. Dikerahkan semua tenaganya, dipegang palu itu sekeras-kerasnya, diangkat setinggi-tingginya. Batu itu tidak pecah. BBB, bukan batu biasa. Kawan-kawanku semua, akhirnya sang pemuda tadi menyerah dan mengatakan, ternyata saya bukan ahli, saya tidak expert dalam memecahkan batu. Lalu diberikan batu itu kepada si kakek. Si kakek tersebut meletakkan batu, dia meminjam martilnya atau palunya ke anak muda tadi, lalu coba kakek yang memecahkan. Ketika mau diangkat palunya, enggak juga pecah. Kenapa? Kakek-kakek mukulnya kagak kena ke sebelahnya. Diangkat sekali lagi, dengan tenaga seorang kakek-kakek, pukulan pertama batu itu mulai retak. Pukulan kedua batu itu pecah. Lalu si anak muda tadi berkata dan geleng-geleng kepala, ternyata si kakek ini lebih kuat dan lebih berpengalaman dibandingkan saya. Akhirnya anak muda tadi menyerah dan mengatakan, saya bukan ahli. Si kakek mengatakan, tidak seperti itu anak muda. Batu itu pecah.
bukan karena 2 pukulan si kakek. Batu itu pecah karena 100 pukulan kamu. Hanya saja kamu kurang sabar untuk memukul 2 pukulan lagi. Kalau kamu yang maafkan 2 pukulan lagi, pasti batu itu akan pecah. Nah, sahabatku semua, dalam proses pembelajaran, salah satu kunci berhasil dalam belajar adalah sabar. Sabar untuk terus belajar, sabar untuk mengikuti perintah guru, dan lakukan itu, insya Allah kita akan menjadi pelajar yang sukses. Siapa itu pelajar yang sukses? Apa itu pelajar yang sukses? Pelajar yang selalu dan bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya.